Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai janji Tuhan pasti benar. Quran Surat Luqman 33 yang artinya, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu, yaitu syaitan, memperdayakan kamu dalam menaati Allah. Kita akan mengerti atau menyadari bahwa janji Allah adalah benar selama kita tidak terperdaya oleh kehidupan dunia atau tipuan setan atau hawa nafsu. Selama kita belum mampu melepaskan diri dari bayangan bahwa Tuhan adalah sosok tertentu atau semacam seseorang tertentu, sebagaimana yang selama ini dibayangkan oleh banyak orang. Misalnya Tuhan di atas langit atau ada di dalam Ka'bah Baitullah yang ada di Mekah itu. Maka memahami kalimat janji Allah adalah benar, pasti kita membayangkan seseorang yang berjanji kepada kita, atau semacam janji sepasang kekasih yang berjanji akan bertemu di terminal antar kota jam 12 siang misalnya, atau janji seorang calon bupati, bila dia jadi bupati, maka seluruh jalan yang ada di semua desa, di semua pedesaan akan diperbaiki. Atau seorang yang sekarang miskin atau kekurangan harta, berjanji bila dia menjadi kaya raya, akan menjadi dermawan yang siap membantu siapa saja yang minta bantuan kepadanya. Tentu saja janji seperti ini mudah sekali tidak ditepati, baik sengaja atau tidak, sebab memang manusia adalah makhluk yang lemah. Akan banyak sekali kendala yang dihadapi. Akan menjadi lain bila Tuhan yang berjanji. Karena Maha Kuasa, mana mungkin ada yang mampu menghalangi Tuhan. Tetapi tahukah kita bagaimana Tuhan berjanji? Bagi kita yang masih terpedaya kehidupan duniawi dan godaan setan atau nafsu, tentu mustahil untuk dapat memahaminya. Namun bagi kita yang telah mampu melihat Tuhan, atau setidak-tidaknya memahami bahwa hidup adalah tajalli Tuhan atau penampakan Tuhan, la maujuda illallah, maka hal ini tentu bukanlah suatu hal yang sulit. Bila Tuhan itu adalah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang bukan Tuhan. Semuanya adalah perwujudannya, baik itu zat, sifat, asma, ataupun af'al. Tidak ada wujud yang bukan wujudnya, tidak ada sifat yang bukan sifatnya, tidak ada nama yang bukan namanya, tidak ada perbuatan yang bukan perbuatannya, tidak ada tempat di mana dia tidak berada. Tidak ada peristiwa kecuali dia yang mengaturnya. Tidak ada hukum atau aturan kecuali dia yang membuatnya. Tidak ada apapun yang terjadi dalam kehidupan ini yang lepas dari kehendaknya. Matahari bersinar dengan sinarnya, angin berembus dengan hembusannya, tanah yang menetap dengan diamnya, api yang menerangi dan membakar dengan cahaya dan panasnya, air dengan alirannya yang lembut dan dengan daya basahnya yang membasahi siapapun yang bermain dengannya. Semua wujud dan sifatnya yang demikian itulah yang dimaksud dengan janji Tuhan. Ketika matahari muncul, tentu tidak bisa dengan cahayanya. Itulah ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan, itulah janji Tuhan. Ketika air itu hadir, baik jernih maupun keruh, seperti air banjir misalnya,
Bahkan tsunami yang daya hancurnya, daya rusaknya begitu hebat, itu pun tak lepas dari janji Tuhan. Ketika terjadi kebakaran yang hebat, itu pun bagian dari janji api yang selalu membakar dan tidak lepas dari janji Tuhan. Pokoknya semua yang ada, yang terjadi pada kehidupan ini, semuanya adalah janji Tuhan, janji kehidupan untuk terjadinya itu. Termasuk dengan kenyataan bahwa setiap orang yang jujur akan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak jujur. Orang yang sederhana akan dimusuhi oleh orang-orang yang suka dengan kemewahan. Dan bahkan para rasul, utusan kebenaran, utusan Tuhan, cenderung ditolak oleh umatnya dan diterima hanya sebagian kecil umatnya. Dan kita banyak jumpai manusia-manusia palsu yang suka mengemas diri dengan pencitraan yang luar biasa akan lebih mudah diterima oleh kebanyakan orang daripada orang yang asli. Sebagaimana kalung emas imitasi lebih laris manis daripada kalung emas murni yang harganya berlipat-lipat mahalnya. Dan masih banyak lagi, bahkan terlalu banyak untuk disebutkan. Semua itu adalah kenyataan hidup. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan hukum itu tidak pandang bulu. Kita paham atau tidak, suka atau tidak. Apapun agama kita, suku, bangsa, warna kulit, apapun selera kita. Sekali lagi, semua itu adalah janji Tuhan yang pasti terjadi, pasti ditepati oleh Tuhan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Luqman di atas, selama kita tidak tergoda oleh duniawi dan tipuan setan, kita pasti paham bahwa janji Tuhan pastilah benar. Bukankah kesemuanya itu telah tertera dalam kitab-kitab suci semua agama? Bila kita mengaku sebagai umat agama yang taat, yang tentu saja berpedoman kitab suci agama kita, mestinya kita paham dengan semua hal itu. Bukan hanya sekedar janji Tuhan tentang surga yang penuh kenikmatan yang dijanjikan bagi hamba yang taat, dan neraka yang penuh penderitaan, dan panas apinya yang ribuan derajat yang disediakan bagi yang ingkar. Bukankah dua janji itu, yaitu surga dan neraka itu, justru sulit dibuktikan dalam kehidupan ini, sebagaimana khayalan semua orang selama ini? Tapi mengapa justru janji ini yang mudah diyakini dibanding semua hukum-hukum alam yang lebih nyata, termasuk hukum sebab akibat? Apakah memang seperti itulah kehidupan di dunia ini? Kehidupan yang hanya senda gurau, main-main belaka, sebagaimana kehidupan anak kecil yang belum dewasa, yang taunya hanya bermain dan bermain, menyanyi, bertepuk tangan, bergerombol, bergeruduk kesana kemari, selalu menyukai acara-acara yang berbau pesta. Bukankah suatu saat pesta pasti akan berakhir? Sadarkah kita akan hal itu? Wallahu alam. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.